Kemudian untuk contoh yang kedua yaitu menggunakan kata kemudian, sesudah itu, setelah itu, dan selanjutnya. Maknanya yaitu menyatakan kelanjutan dari peristiwa atau keadaan pada kalimat sebelumnya. Ini contohnya Mbak Dika. Emi galak, meskipun demikian teman-teman tetap saja datang ke GITC. Beneran kan hari ini sesi curhat. Gak apa-apa. Kalau ini untuk yang kemudian, sesudah itu, setelah itu, menyatakan kelanjutan dari peristiwa. Ini lebih mudah ya mestinya ya. Ada yang mau ngasih contoh? Mm-mm. Kak Dika hari ini akan berada di GITC memakai baju yang sangat keren. Kemudian apa ini? Saya bangun pagi, terus mandi, sesudah itu memakai baju yang sangat keren. Ya, ya, ya. Kemudian untuk yang ketiga, tambahan pula, lagi pula, dan selain itu. Maknanya yaitu menyatakan adanya hal, peristiwa, atau keadaan lain di luar dari yang telah dinyatakan sebelumnya. Berarti kalau saya lagi pula, selain itu, tambahan pula. Kemudian yang keempat yaitu sebaliknya, mengacu ke kebalikan dari yang dinyatakan sebelumnya. Yang kelima hilang kemana ini? Bentar tak lihatnya. Yang kelima ada yang mau ada yang mau ngasih contoh untuk 3 dan 4? Saya tak lihatnya yang apa? Yang nomor 5 ini apa? Halaman berapa? Nomor 17, halaman 17. Ya, kalau nomor 5 di sini sesungguhnya atau bahwasanya menyatakan keadaan yang sebenarnya. Itu nomor 5 ya. Mm-mm. Di tempatku malah nggak kelihatan loh Mbak di sini. Saya santai saja di sini konsentrasi fisik. Lagi pula Emi teriaknya di luar.
Oh, view dari PDF. Eh, ini siapa Mbak Mia? Kak Dika selalu makan sambal, selain itu dia juga suka makan jengkol. Ayo. Kemudian untuk yang keenam yaitu malahan atau bahkan. Maknanya untuk menguatkan keadaan yang dinyatakan sebelumnya. Kemudian yang ketujuh, akan, tetapi, namun, kecuali itu, yang mananya untuk menyatakan keadaan bertentangan dengan keadaan sebelumnya. Kemudian yang kedelapan yaitu dengan demikian, untuk menyatakan konsekuensi. Yang kesembilan, oleh karena itu atau oleh sebab itu yang menyatakan akibat. Dan yang ke-10 sebelum itu untuk menyatakan kejadian yang mendahului hal yang dinyatakan sebelumnya. Itu ada apa? Kak Dika tidak hanya suka jengkol, bahkan suka petai, selain itu juga suka jaling. Jaling itu apa, Mbak? Jurinya jelek namun sangat jujur. Berarti dia apa? Menyatakan keadaan bertentangan ya. Cici tidak hanya usil, bahkan seringkali jahil. Ayo, yang sering dijahili Mbak Tur ya. Oh, oh alah. Ini Kak Dikanya jawab, kalian tidak hanya kurang ajar, bahkan sangat menghina saya. Oke, sekarang kita lanjut ke hmm, bisa gerak ke kata penghubung antar paragraf. Kalau kata penghubung antar paragraf ini berarti dia akan apa? Menghubungkan satu paragraf dengan paragraf selanjutnya. Untuk penjelasannya apa kata penghubung antar paragraf? Sebuah paragraf lazimnya disusun oleh kalimat-kalimat yang satu sama lain berhubungan, sehingga membentuk kesatuan yang bersifat kohesif dan koheren. Kemudian, salah satu alat pemadu kalimat-kalimat pembangun paragraf itu adalah penghubung antar kalimat atau lazim juga disebut ungkapan penghubung. Kemudian penjelasan yang ketiga, kata penghubung yang menghubungkan paragraf sebelumnya dengan paragraf berikutnya. Kata penghubung ini ditandai oleh kata adapun, mengenai, atau juga bisa alkisah konon. Untuk kata yang adapun, mengenai itu sering digunakan di dalam bahasa Indonesia atau di karya-karya bahasa Indonesia sekarang ini. Sedangkan untuk kelompok alkisah atau konon umumnya terdapat dalam naskah karya sastra lama. Biasanya kan kalau kalimat-kalimat kalau di sastra lama itu kan dimulai dengan konon ceritanya atau konon pada zaman itu kan biasanya. Itulah dia menggunakan kata penghubung alkisah atau konon. Ini untuk contoh-contoh konjungsi yang lazim digunakan. Yang pertama, konjungsi yang menyatakan tambahan pada sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya. Misalnya, begitu pula, demikian juga, tambahan lagi, di samping itu, kedua, dan akhirnya. Kemudian, konjungsi yang menyatakan pertentangan dengan sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya. Misalnya, bagaimanapun juga,
sebaliknya, dan namun. Yang ketiga, konjungsi yang menyatakan perbandingan, misalnya sebagaimana dan sama halnya. Yang keempat, konjungsi yang menyatakan akibat atau hasil, misalnya oleh karena itu, jadi, dan akibatnya. Ini Alkisah legenda, apa kata Kak Dika, Alkisah legenda Danau Toba berasal dari Sumatera. Konon kabarnya, kayak gitu. Ini ada yang mau ngasih contoh nggak untuk yang apa penghubung antar kalimat? Untuk yang 1 sampai 4 dulu. Biasanya kan kalau kita menulis karya ilmiah ya, yang pertama misalnya kita membuat tempe gitu kan. Biasanya kita menjelaskan keuntungan keuntungan membuat tempe itu adalah bla 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 bla, misalnya gitu ya. Terus di samping itu dapat meningkatkan, di samping itu dengan membuat tempe kita juga dapat meningkatkan gizi keluarga. Itu berarti dua kalimat yang dia akan berbeda. Ada yang mau ngasih contoh nggak di sini untuk yang dua kalimat ini? Kepanjangan ya, nggak apa-apa nanti kalau nggak setelah kelas nanti bisa dicoba-coba untuk yang apa kalimat penghubung antar kalimatnya. Kemudian yang kelima yaitu konjungsi yang menyatakan tujuan, misalnya untuk maksud itu, untuk mencapai hal itu, dan untuk itulah. Kemudian yang keenam yaitu konjungsi yang menyatakan intensifikasi, misalnya ringkasnya, secara singkat dan pada intinya. Ini kata-kata yang konjungsi yang menyatakan intensifikasi itu biasanya kalau kita sudah menjabarkan gitu Mbak ya. Kalau biasanya kita bikin sebuah tulisan, kita sudah menjabarkan A, B, C. Misalkan kita jelasin keuntungannya apa-apa, itu nanti di akhir untuk meringkas semua yang telah kita jabarkan di atas itu, di akhir kalimat, di akhir paragraf, bukan di kalimat, di akhir paragraf kita bisa meringkasnya dengan kata-kata secara ringkas. Misalnya pembuatan tempe tadi ya, secara ringkas pembuatan tempe itu sangat menguntungkan, selain dapat meningkatkan gizi juga dapat meningkatkan pendapatan keluarga, kayak seperti itu untuk sebagai konjungsi yang menyatakan intensifikasi. Kemudian yang ketujuh yaitu konjungsi yang menyatakan waktu, misalnya sementara itu dan kemudian. Ada pertanyaan kah di sini sebelum kita lanjut? Mbak Turyati nggak ada yang lainnya? Kalau nggak ada kita selain berjalan pada Oke, selain berjalan kaki menguntungkan, di samping itu menghemat biaya. Kalau yang ini dia lebih ke kalimat Mbak ya. Jadi penghubung antar paragraf. Jadi paragraf A dengan paragraf B. Besok deh kalau sudah tugasnya masuk nanti tak lihatnya untuk apa penggunaan kata-kata penghubung. Yang tugas bikin apa tulisan kemarin.
Kemudian di sini juga ada macam-macam kata penghubung berdasarkan ini ada macam-macam kata penghubung berdasarkan fungsinya. Yang pertama yaitu kata penghubung aditif atau gabungan, yaitu kata penghubung koordinatif yang menghubungkan satu kebahasaan yang sejajar atau sederajat. Contohnya kata dan, lagi pula, dan serta. Untuk yang kedua yaitu kata penghubung pertentangan, yaitu kata penghubung koordinatif antar kalimat yang sederajat namun mempertentangkan kedua bagian tertentu, dengan kalimat kedua menduduki posisi yang lebih penting daripada kalimat yang pertama. Lebih ini kan tadi kan berdasarkan Mbak? Kalau yang awal tadi kan kalimat interaktif, kalimat interaktif interkalimat dan antar kalimat. Kalau yang ini dia kalimat penghubung berdasarkan fungsinya. Sebenarnya nggak beda-beda jauh juga. Yang ini lebih ke tetapi, ini contoh-contohnya. Kemudian untuk yang ketiga yaitu kata penghubung disjungtif atau pilihan. Kata penghubung koordinatif yang menggabungkan unsur sederajat dengan salah satu dari dua hal atau lebih, yaitu kata atau, maupun, baik, dan entah. Yang keempat yaitu kata penghubung temporal waktu, yaitu kata penghubung yang menjelaskan hubungan waktu antara dua hal dan peristiwa. Kata-kata konjungsi ini ada yang menghubungkan hal yang setara. Contohnya kata apabila, bila mana, demikian, dan selanjutnya ini. Sementara konjungsi yang menggambarkan hubungan yang bertingkat adalah kata sebelumnya dan sesudahnya. Ada yang mau ngasih contoh nggak untuk kata yang sebelumnya dan sesudahnya ini? Untuk kalimatnya. Ada yang mau ngasih kalimat? Apabila ia sangat kaya, ia akan sangat dermawan. Ia sibuk atau malas. Kalau untuk kata sebelumnya dan sesudahnya, ada yang tahu nggak katanya apa kalimatnya seperti gimana? Sebelum, sesudah. Dia kayak gini, Kak Dika, hari ini Kak Dika datang ke GITC. Sebelumnya dia telah berkunjung ke mana gitu. Ke masjid. Ya, sebelumnya dia telah berkunjung atau telah datang ke masjid. Kemudian fungsi yang lainnya untuk kata penghubung yaitu kata penghubung final atau tujuan. Saya menunggu Sari sedari pagi untuk berangkat ke GITC, atau Kak Dika bersama saya sedari pagi.
Kemudian yang kelima yaitu kata penghubung final atau tujuan, yang mana merupakan kata penghubung modalitas yang menjelaskan maksud dan tujuan suatu acara atau tindakan. Contohnya, kata yang dipakai supaya, untuk, agar, dan guna. Kemudian yang keenam yaitu kata penghubung sebab atau kausal, yaitu menjelaskan bahwa suatu peristiwa atau tindakan terjadi atas sebab tertentu. Contohnya, sebab itu, karena, dan oleh karena itu. Untuk yang ketujuh, jika rajin berolahraga biar supaya langsing. Oh, oke. Kemudian yang ketujuh, kata penghubung akibat, yaitu konjungsi yang menggambarkan suatu peristiwa atau tindakan terjadi atas sebab peristiwa lain. Yaitu konjungsi yang dipakai adalah sehingga, sampai, dan akibatnya. Iya, Dika rajin berolahraga supaya langsing. Atau ini yang apa? Kalau ini yang lain, ada mau kasih contoh yang lain? Untuk akibatnya? Atau untuk kata-kata yang lain? Ini ada Mbak Sugianingsih. Nama aslinya Mbak Sugianingsih ya Mbak ya? Sugianingsih. Dia malas belajar. Akibatnya dia tidak naik kelas. Oh iya, ini ia sangat malas belajar. Akibatnya dia gagal ujian. Mbak Sugianingsih, namanya itu ya yang di absennya ya. Kemarin mana absennya? Oke. Sari kurang tidur, akibatnya dia ngantuk saat mengikuti fizik. Ini, Mbak Turyati suka melamun, akibatnya selalu ketinggalan pelajaran. Mbak Turyatinya tanpa pembelaan ya Mbak ya. Iya, biarin Mbak. Dia sudah pasrah hari ini. Ini kemudian fungsi yang lainnya, kata penghubung yang normal ya. Yang kedelapan yaitu kata penghubung syarat atau kondisional. Yaitu dia sudah pasrah. Kemudian untuk yang kedelapan yaitu kata penghubung syarat atau kondisional, yaitu konjungsi syarat yang menjelaskan suatu hal bisa terpenuhi apabila syarat yang ada dipenuhi atau dijalankan. Contohnya, kata yang digunakan adalah jika, jikalau, apabila, asalkan, kalau, dan bila mana. Kemudian untuk kata penghubung yang kesembilan yaitu kata penghubung tak bersyarat. Kata penghubung yang menjelaskan bahwa suatu hal dapat terjadi dengan sendirinya tanpa syarat-syarat yang harus dipenuhi. Contohnya, walaupun, meskipun, dan biarpun. Untuk yang ke-10, kata penghubung perbandingan yang berfungsi menghubungkan dua hal dengan cara membandingkan dua hal tersebut. Contoh kata yang digunakan yaitu sebagai, sebagaimana,
seperti bagai, bagaikan, seakan-akan, ibarat, umpama, dan daripada. Ada yang mau ngasih contoh di sini? Ada yang datang lagi ya, Mbak Queen. Aduh, siapa ini namanya? Siapa ini Mbak Dika? Queen Rachel. Queen Rachel ini siapa ini? Ririn. Oke, Mbak Ririn. Jikalau saya punya kuda, akan saya rawat sebaik mungkin. Oke, ini ada Ani ibarat pinang dibelah dua dengan Dika. Umpama ibarat. Ibarat itu berarti seperti ya. Mbak siapa tadi? Dia itu sombong seakan-akan hartanya paling banyak sendiri. Ayo Mbak siapa? Mbak Sugianingsih sama Mbak Ririn belum ngasih contoh. Baru datang, dia belum bisa connect. Sudah bisa connect kan ya? Lagi cari-cari tempat duduk. Oke, oke. Kemudian kita lanjut kalau gitu. Yang ke-11 yaitu kata penghubung korelatif. Kata penghubung yang menghubungkan dua buah kalimat yang memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga salah satu mempengaruhi atau melengkapi yang lainnya. Contohnya, semakin, ini jalan sendiri kemana ini? Semakin, semakin, kian, kian, bertambah, bertambah, tidak hanya, tetapi juga sedemikian rupa sehingga baik dan maupun. Kemudian untuk yang ke-12, kata penghubung penegas, yaitu menguatkan atau mengintensifkan yang berfungsi sebagai menegaskan atau meringkas suatu hal yang telah disebut sebelumnya. Contoh katanya yaitu apabila, yakni, yaitu, umpama, misalnya, ringkasannya dan akhirnya. Ada yang mau ngasih contoh untuk kata-kata ini? Ini semuanya lagi apa? Online-nya di GITC tah? Apa di tempat lain? Oh, di tempat lain. Ayahku semakin saya ayahku semakin tua semakin sabar. Saya susun karya ilmiah sedemikian rupa sehingga atau apa? Mbak Dika bisa saya saya susun karya ilmiah sedemikian rupa sehingga saya saya bisa saya bisa mendapatkan nilai yang bagus atau apa juga bisa. Ini saya melihat Dika semakin lama semakin hitam. Kayak aku nggak ikut-ikut loh ya yang ini. Ada di tempat lain. Oke. Oke, Mbak Ikhwin berarti Mbak Ririn ya. Oke, iya yang sambil kerja nggak apa-apa. Ini tinggal dua lagi ini kita. Tiga lagi ding. Kemudian untuk yang ke-13 yaitu kata penghubung penetapan. Konjungsi ini berfungsi untuk menegaskan atau meringkas suatu bagian kalimat yang telah disebut sebelumnya. Sebentar. Tak absen dulu ya. Ini ada Mbak